Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Saya senang oleh karena firman, saya rindu membagikan firman itu kepada saudara. Hari ini sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang sudah menolong kami. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini. Masih di seputar Efesus pasal 3, ayat 1 sampai dengan 13. Kemarin kita sudah melihat ya rahasia panggilan dari gereja. Yang pertama, rahasia itu berabad-abad disimpan di hati Tuhan. Lalu yang berikutnya, rahasia itu dinyatakan sekarang ya lewat pelayanan para rasul dan para nabi, dan rahasia itu disampaikan lewat Injil, ya lewat Injil. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagian yang kedua ya dari rahasia panggilan daripada gereja itu, dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ayat 7 ya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Coba kita lihat bersama-sama, saya baca buat saudara, demikian firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan kamu. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kemarin sebenarnya kalau kita melihat peralihan dari antara yang saya sampaikan kemarin dengan hari ini, peralihannya sebenarnya ada di persoalan Injil ya. Jadi bahwa rahasia yang berabad-abad lamanya itu dinyatakan kepada kita orang-orang percaya ya melalui Injil, sehingga dikatakan kita menjadi ahli warisnya. Nah, sekarang di bagian yang kedua sebenarnya Paulus sedang mengupas lagi kepada kita bahwa Injil itu bukan hanya sekedar membawa kita mengerti bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita ini menjadi ahli waris, tetapi ada bagian yang kedua yang paling penting dalam rahasia panggilan gereja itu, yaitu pelayanannya. Ya, pelayanannya. Jadi rahasia panggilan gereja itu dahsyat karena apa? Bagian pertama kemarin itu bicara tentang panggilannya, lalu yang kedua bicara pelayanannya. Jadi gereja itu dahsyat karena ada pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-7 ya, di sana Paulus katakan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Ya, jadi dengan dia percaya kepada Injil, bukan hanya dia dipanggil untuk percaya, tetapi yang menjadi keistimewaan yang mau ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebenarnya adalah kita juga dipanggil untuk menjadi pelayannya. Ya, pelayannya. Dan pelayanan itu dikatakan adalah pemberian kasih karunia Allah. Jadi dalam arti begini, kita bisa melayani, kita bisa diberi kedudukan yang terhormat di dalam panggilan kita sebagai pelayan itu, dikatakan itu karena ya kasih karunia daripada Allah. Jadi tidak semua orang mendapatkan kasih karunia itu. Ya, jadi kita harus mensyukuri bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah sebuah anugerah kepada kita. Jadi kalau ada di antara kita gereja Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, itu adalah anugerah yang paling besar. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali yang harus kita manfaatkan dalam hidup kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan anugerah itu. Kita harus gunakan sepenuhnya pelayanan itu. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh tidak terlibat dalam pelayanan,
kita tidak boleh tidak mengambil bagian dalam pelayanan setiap saat ada pelayanan itu ada. Jadi kalau ada orang yang malas dalam melayani saudara, berarti dia tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Panggilannya. Tidak mengerti betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa Injil sudah menyentuh hatinya, dan dia tidak memahami karya yang daripada Tuhan. Makanya saudara, melayani itu jangan malas. Melayani itu jangan rutinitas. Ya, ingat baik-baik. Melayani itu jangan rutinitas. Melayani itu harus punya terobosan, saudara. Ya, harus punya terobosan. Kita harus mampu melakukan hal-hal yang akbar buat Tuhan kita. Ya, hal-hal yang akbar buat Tuhan kita. Karena disadari atau tidak disadari, dengan kita percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa ada Roh Kudus yang bertahta dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi penggerak. Roh Kudus itu yang membawa kita kepada terobosan demi terobosan dalam pelayanan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 7 ini. Bahwa pelayanan itu adalah karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Beda ya. Makanya kalau kita melihat kapasitas pelayanan seseorang juga beda. Jadi kapasitas pelayanan orang juga nggak sama, saudara. Ya, ada yang dipakai biasa-biasa saja kelihatannya. Ada yang dipakai sedang-sedang saja. Tapi ada yang dipakai begitu melejit sekali. Tetapi semua orang yang percaya yang melayani dia tetap harus konsisten dalam melayaninya. Kita tidak boleh berkata, aduh gua biasa-biasa aja. Ya dia sangat luar biasa banget. Waduh dia udah nerobos. Kenapa aku belum? Nah ini saudara, kita tidak perlu menjadi minder, menjadi rendah hati untuk itu. Tapi justru sebenarnya kita harus belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih kalau kita bisa mengerjakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa itu. Makanya di dalam ayat 8 dikatakan di sana, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, ini mengembang lagi. Jadi Paulus itu menyadari bahwa pelayanan itu karena kasih karunia. Lalu yang kedua, yang dia sadari bahwa pelayanan itu diberikan kepadanya bukan karena kehebatannya, bukan karena keistimewaannya, bukan karena keluar biasaannya. Artinya apa? Ya, dia menerima pelayanan itu apa adanya. Atau dalam arti begini, Tuhan menerima dia sebagai pelayannya apa adanya. Jadi bukan karena keistimewaannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena gelarnya, bukan karena pangkatnya, bukan karena keistimewaan khusus yang ada di dalam dirinya. Tapi kita bisa melihat panggilan pelayanan itu diberikan oleh Tuhan apa adanya kepada dia. Makanya di dalam peralihannya tadi dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 7 itu, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, sesuai dengan pengerjaan kuasanya Tuhan. Ya, jadi sekalipun Paulus itu mengatakan dia yang paling hina di antara semua orang kudus, kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia menganiaya Kristus, menganiaya umat Tuhan. Dengan dia menganiaya umat Tuhan itu sama dengan dia menghina Kristus, dan dia merasakan saudara bahwa dia yang paling kecil, yang paling tidak layak, yang paling tidak sesuai menurut dia. Tidak sesuai. Ya, kenapa? Dia sangat memberontak kepada Kristus. Tetapi saudara, yang paling luar biasa, itu yang dikatakan di dalam bagian itu. Ada rasul yang sebelum dia sudah melayani orang-orang Yahudi. Dan sekarang dia menyadari bahwa panggilan pelayanannya adalah kepada orang-orang yang bukan Yahudi itu. Kepada orang-orang yang disimpan oleh Tuhan berabad-abad lamanya di dalam hatinya. Dan sekarang dia menjadi pelayannya, dan dia sudah mendengarkan Injil, dan sekarang dia bergerak untuk memberitakan Injil. Nah, ini menjadi terobosan yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Hendaklah kita semuanya menyadari bahwa panggilan pelayanan itu adalah sesuatu yang dahsyat, panggilan pelayanan itu adalah sesuatu yang luar biasa, panggilan pelayanan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Ya, oleh apapun. Makanya melayanilah dengan serius. Ya, makanya melayanilah dengan serius dan berilah hidupmu dengan keseriusan. Covid boleh melanda, saudara. Pandemi boleh ada, tapi pelayanan kita tidak boleh putus. Makanya saya katakan kepada saudara, ya gunakan semua sarana prasarana yang ada. Gunakan semua media yang ada. Tuhan sudah mempersiapkan media itu. Ya, dalam masa-masa pandemi ini, masuklah. Ya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi itu. Ya, yang bukan Yahudi itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya dalam ayat 9 dikatakan di sana,
dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini saudara. Jadi kalau kita memberitakan Injil itu, kalau kita membawanya, ya ada hasil. Ya, jadi panggilan daripada pelayanan kita itu saudara, ya panggilan dari pelayanan kita itu ada hasilnya. Dan hasil yang paling utama dikatakan adalah supaya apa dikatakan sana, untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad itu. Jadi kita meresponinya supaya kita bisa mengerti. Oh, di hati Tuhan sudah berabad-abad lamanya Tuhan merindukan untuk keselamatan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan sekarang kalau Tuhan memberikan pilihannya kepada kita. Wah, itu luar biasa saudara. Itu luar biasa. Dan kita tidak boleh bermain-main dengan panggilan kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan dengan pemberitaan Injil itu. Itu menjadi sesuatu yang serius dalam hati kita. Ya, mungkin kita tidak bisa lagi face to face untuk memberitakannya, mencari orang. Makanya belajar menggunakan sarana demi prasarana yang Tuhan sudah siapkan. Jangan ada yang gaptek, saudara. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang terlibat dalam pelayanan dilarang gaptek. Dia harus menggunakan semua teknologi yang ada untuk bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, supaya apa? Kalau ada pemberitaan Injil itu dikatakan supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi kalau ada orang yang percaya, jemaat itu melayani Tuhan, dikatakan sekarang diberitahukan kepada seluruh dunia, ya pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Nah, ini catatan yang penting ini. Diberitahukan bahwa hikmat Allah itu luar biasa, bukan hanya kepada pemerintah di dunia ini saja, tapi juga kepada penguasa-penguasa di sorga. Ya, apa yang diberitakan saudara? Apa yang disimpan Tuhan berabad-abad itu tadi? Ya, bahwa keselamatan orang-orang yang bukan Yahudi itu sekarang disampaikan melalui Injil, melalui berita Injil kepada banyak orang. Dan itulah ragam hikmat Allah. Hikmat Allah itu ada dalam Injil itu juga. Nah, luar biasa saudara. Jadi kita belajar dalam hidup ini, ya, kuatkan hatimu dengan Injil. Merekat dengan Injil saudara. Karena di dalam Injil itu bukan hanya ada keselamatan, di dalam Injil itu bukan hanya sekedar kita diselamatkan, tapi di dalam Injil itu juga kita bisa melayaninya, menjadi pemberitanya. Ya, dalam kita memberitakannya, di dalam Injil itu juga kita mendapatkan berbagai macam ragam hikmat yang daripada Allah. Inilah yang membuat saya tidak pernah putus asa di dalam melayani. Karena apa? Karena semakin saya mengerti Injil, semakin semangat itu, roh itu semakin menggebu-gebu untuk melayani dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 12-13 itu yang menjadi inti dari semuanya, sebab di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kalau orang mengerti Injil, dia juga mengerti bahwa di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita. Nah, sehingga saudara, bukan hanya kita mengerti jalan masuk, dalam menghadapi dunia real ini pun, Paulus katakan di dalam ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Paulus terpenjara karena Injil. Ya, Paulus dianiaya karena Injil. Mungkin di jemaat-jemaat Efesus mendengar berita itu, tahu bahwa Paulus sedang dibelenggu, ya, terbelenggu karena Injil itu. Dan sekarang Paulus menguatkan mereka, jangan ada yang tawar hati. Karena apa? Karena orang yang bersemangat di dalam Injil memang resikonya itu. Ya, resikonya itu. Dia satu sisi dia menerima upah di dalam kerajaan sorga, tetapi di sisi lain dia menerima penganiayaan di tengah-tengah dunia ini karena nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat rahasia panggilan ya dari gereja itu bukan hanya untuk dipanggil untuk untuk diselamatkan, tapi gereja juga dipanggil untuk melayaninya. Ya, gereja juga dipanggil untuk melayaninya dan
pelayanan itu yang pertama tadi adalah karena kasih karunia. Tuhan tidak pernah melihat keadaan kita, Tuhan tidak pernah melihat siapa kita di dalamnya. Lalu yang berikutnya saudara, bukan hanya panggilan itu ya adalah kasih karunia-Nya, tetapi kita menyadari sepenuhnya sekarang bahwa pelayanan itu harus dimultiplikasikan kepada orang lain. Ya, harus dimultiplikasikan kepada orang lain supaya apa? Supaya orang lain juga bisa memberitakan berbagai macam ragam hikmat Allah. Dan yang ketiga, kesimpulan dari semuanya ini adalah kita harus belajar menerima resiko dari panggilan pelayanan kita. Atau kita harus berani bayar harga untuk panggilan pelayanan kita. Jadi istimewa bukan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Nah karena itu istimewa saudara, mari melayani. COVID-19, pandemi, gunakan menjadi sarana untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus atau untuk memberitakan kasih karunia Allah itu yang Allah sudah simpan berabad-abad lamanya dan sekarang dinyatakan kepada kita yang percaya kepada Injil. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan hati kami supaya kami tetap teguh dalam pelayanan kami dan kami boleh memberitakan Injil kemanapun kami berada supaya nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Berkati pemberitaan ini, biar Roh-Mu menolong kami dan memberkati kami semuanya. Terpujilah Kristus, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, tetap semangat. Ya, di tengah-tengah COVID dan di tengah-tengah keterbatasan yang sedang terjadi dalam bangsa kita, ya tetap semangat. Anda ada di rumah, dengarkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya supaya imunmu makin menjadi kuat karena semuanya karena firman. Tuhan Yesus memberkati, ketemu lagi besok. Shalom.